seperti orang-orang kafir itu ya yang dikritik oleh Allah, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengenal nikmat Allah, merasakan nikmat Allah, tapi kemudian mengingkarinya ya. Nah ini yang disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nikmat kita, nikmat hidayah ini yang paling penting ya, yang paling tinggi nilainya. Ini yang membuat kita hari ini bisa hadir zakat, infak, sedekah. Namun sesungguhnya kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ketiga istilah ini Pak sebetulnya nyampur ya, nyampur. Bahkan zakat itu dalam beberapa ayat itu diistilahkan dengan sedekah. Ada dua itu ya, ada dua. Bahkan ayat yang berbicara tentang 8 asnaf di dalam surat 9 atau itu diistilahkan dengan sedekah, bukan zakat ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa ibnis sabil wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab dan seterusnya sampai akhir ayat. Ini di depannya itu innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah, tapi yang dimaksud zakat. Bahkan juga di ayat berikutnya itu ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil ya khudh min amwalihim shadaqatan. Jadi ambillah dari harta mereka sedekah. Tapi yang dimaksud sedekah dalam ayat ini sebetulnya adalah zakat. Jadi kalau kita melihat terminologi di dalam ayat ini Bapak Ibu, khudh itu fi'il amar ya, kata perintah. Ambillah, itu makanya dulu di masa Rasulullah modelnya itu kayak kita sekarang. Dimana kalau kita itu misalnya pengurus masjid ya, jadi nunggu orang nyetor zakat gitu ya. Dan nyetor juga terserah gitu dia mau berapa, dia gitu. Tapi kalau di dalam Al-Quran dulu konsep awalnya itu zakat itu khudh min amwalihim, ambil. Jadi itu petugas Baitul Mal itu aktif ya, orang yang ditunjuk Rasulullah SAW itu nanya, kamu penghasilannya berapa, ininya berapa, nanti bayar zakatnya segini. Itu yang paling tegas kan di masa Abu Bakar itu jelasin ketika melihat, wallahi kata Abu Bakar, orang yang di zaman Nabi menyerahkan zakat onta dengan tali, di masa saya dia hanya menyerahkan ontanya, talinya disembunyikan, saya akan perangi dia. Jadi kalau apa istilahnya itu ya, kayak model pajak hari ini ya, di mana wajib pajak itu dikejar oleh pemerintah, kalau nggak bayar dia memplak pajak bisa dipenjara. Nah zakat dulu begitu. Ini perbedaan yang menyolok ya antara di zaman dulu dengan hari ini. Nah jadi sebetulnya di Al-Quran istilah ketiga hal ini itu nyampur Pak. Tapi nyampur ya, jadi kadang yang dimaksud, kadang zakat ada sendiri ya, wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat ada. Tapi kadang-kadang yang dimaksud dengan infak, wa anfaqu misalnya, atau surat berapa itu ya, alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata tsumma la yunfiqunaha. Nah, orang yang yaknizuna menyembunyikan, kanzun ini yang dimaksud adalah harta yang disembunyikan yang belum dizakati. Tsumma la yunfiqunaha, tidak dibelanjakan, tidak dizakatkan maksudnya di situ. Nah, ini kadang-kadang jadi kita kalau melihat di Quran itu tiga istilah ini harus dilihat konteksnya ya. Ini apa yang dimaksud? Kata sedekah di situ. Dan memang kebanyakan kata sedekah di Quran itu merujuk kepada maksudnya tuh kalau nggak zakat, infak. Bukan sedekah seperti yang digambarkan Rasulullah itu senyum pada saudara pada sedekah. Harta kamu yang kamu makan itu merupakan sedekah bagimu. Ini luar biasa Islam. Kita punya duit, kita makan dari uang itu, perut kita kenyang, kita punya tenaga, kata Rasulullah itu sedekah bagimu. Jadi kita makan dari harta kita sendiri juga berpahala, sedekah. Uang kamu yang kamu belanjakan untuk anakmu, memberi makan anakmu untuk sekolah dan lain itu sedekah. Nah ini yang dimaksud sedekah di sini tentu saja maknanya beda ya. Jadi sebetulnya begini, jadi zakat itu wajib, infak itu juga wajib. Jadi kalau kita hari ini sudah melihat segmentasi itu, kalau yang zakat itu adalah yang standar ya, di mana 8 asnaf, kemudian aturan pengeluarannya sudah jelas ya. Ada yang menunggu haul 1 tahun, kemudian baru dikeluarkan nisabnya itu sampai batas nisab baru dikeluarkan. Nah apalagi yang dulu ada di zaman Nabi sekarang nggak ada, itu zakat profesi ya. Ini ijtihad para ulama mutakhirin, karena memang ya kalau zaman dulu
Kalau zakat harta hasil zakat mahal kan dihitungnya berdasarkan patokan emas sekian dalam 1 tahun berapa 90-an berapa gitu ya. Nah baru zakat 2,5. Ada yang mengatakan bahwa kalau zaman Nabi nggak ada zakat, ya nggak ada. Masalahnya di zaman Nabi itu nggak ada. Bahkan cara pengelolaan Baitul Mal di zaman Nabi itu masih sangat sederhana ya. Tidak ada kantor. Tugas itu Nabi istilahnya itu kalau ada kebutuhan baru Nabi nunjuk. Kamu diutus ke wilayahmu berangkat. Zakat dikumpulkan kemudian dibagi habis dan hampir tidak ada pembangunan fisik yang menyolok di zaman Nabi ya. Kita tahu dalam sejarah di Makkah. Jadi kalau orang nanya, kalau zaman sekarang kan ada infak dan zakat, ada juga di zakat ya. Walaupun banyak yang setuju sebenarnya kalau zakat digunakan buat pembangunan, makanya lebih bagus kalau orang nyetor ke situ nanya ini zakat atau apa gitu. Karena memang zakat itu diutamakan untuk 8 asnaf. Nah dari 8 asnaf itu kan kita tahu diutamakan al-fuqara wal masakin. Ini akan yang pertama. Baru kemudian amilin sampai 8 golongan itu ya. Amilin, kemudian ada yang wal-walaf di qulubuhum, orang yang hatinya lagi dirayu. Nah ini kalau amilin belum tentu orang miskin. Orang yang baru masuk Islam yang hatinya dirayu dengan zakat belum tentu orang miskin, Pak. Ibnu Sabil kemudian atau Wafi Sabilillah ada 2. Orang yang berjuang di jalan Allah dan dia nggak mendapatkan tunjangan dari negara. Kalau zaman Nabi ya, karena itu tadi setiap Nabi ngomong sesuatu pasti habis. Karena situasi yang dihadapi Nabi pada saat itu bukan kondisinya ya. Jadi kita tahu orang Ansor itu meninggalkan semua harta bendanya di Mekah. Jadi berangkat sampai di Madinah itu hampir ada 100 keluarga. Kita bayangkan aja. Total orang Islam yang hijrah ke Madinah itu hampir 300. Hampir 300 itu nggak bawa apa-apa. Nggak punya rumah, nggak punya sumber penghasilan. Nah ini tantangan Nabi yang paling berat. Bahkan itu masa periode seperti ini dialami oleh Nabi dan para sahabat bertahun-tahun, lebih dari 7 tahun. Kalau kita melihat dalam Sirah Nabawiyah, Nabi dan para sahabat itu mengatakan begini, kami itu baru makan kenyang itu setelah ada penaklukan benteng Khaybar, benteng Yahudi terakhir yang lokasinya di utara Madinah itu 100 kilo. Itu tanahnya luas, itu subur, banyak perkebunan kurma. Setelah Nabi berhasil mengalahkan Yahudi yang terakhir ini dan rampasan perangnya begitu banyak, ada 3.600 bagian tanah, luas sekali. Padahal yang berangkat berjihad cuma 1.300. Wah itu kaya satu sahabat. Kami baru kali ini kami bisa makan kenyang kata mereka. Itu yang ke-7. Jadi selama 7 tahun itu mereka mengatakan kami tidak pernah makan kenyang. Karena bayangkan saja orang Ansor itu kan petani kurma ya. Hidupnya mereka sebelum menampung muhajirin itu mereka itu kesulitan. Mereka kesulitan, Pak. Sederhana gitu. Yang namanya petani, mana ada sih petani kaya Pak, kecuali yang tanahnya puluhan hektar ya atau ribuan hektar. Itu zaman sekarang bisa jutaan ya. Itu bukan petani namanya konglomerat ya. Itu petani sederhana. Sebelum mereka menampung orang muhajirin saja mereka sebenarnya hidupnya pas-pasan. Ini mereka kemudian menampung muhajirin di rumahnya, makan sehari-hari itu orang Ansor. Dan orang Ansor itu kalau makanan di rumah misalnya hanya cukup untuk 1 keluarga, maka itu diberikan kepada muhajirin, mereka sendiri gak makan. Ini yang luar biasa ya dari kalangan orang-orang Ansor itu. Dan ini berjalan terus bertahun-tahun dan para sahabat juga sering melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ketemu makanan. Jadi polanya sebenarnya ini kalau kita katakan apakah Nabi itu miskin ya? Enggak sebenarnya, Pak. Enggak. Nabi itu kaya sebetulnya. Kalau dilihat dari jumlah penghasilan, karena setiap kali peperangan 1/5 walillahi khumsuhu walil rasul, 1/5 bagi Allah dan Rasulnya. Itu diambil Rasulullah terserah oleh beliau untuk apa saja. Tapi beliau itu biasanya ngambil sedikit dan mayoritas diberikan kepada kerabat-kerabat yang miskin, terutama dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, kerabat-kerabat beliau. Nah itu, jadi selama hidup itu kadang-kadang begini. Kadang-kadang Nabi pernah itu jalan tapi kok ada bunyi katak lutut itu apa itu? Ya Rasulullah, kau sakit? Itu sahabat tanya. Enggak, emang kenapa? Kok saya dengar bunyi katak lutut itu apaan gitu? Apakah itu tulang-tulang atau apa? Jangan sekarang apa namanya? Osteoporosis.
atau sendi-sendi yang mulai kering itu ya kerotok enggak ada apa-apa, saya sehat. Kemudian Nabi membuka bajunya dan memperlihatkan batu yang mengganjal di perut. Ini yang beleduk-beleduk begini itu bukan lemak kalau zaman Nabi itu. Bahkan Rasulullah, saya kalau baca hadis kayak begini malu gitu. Ingat Nabi itu dadanya lebih menonjol dari perutnya. Six-pack itu real six-pack, Pak. Itu kalau kita baca sosok Nabi di dalam kitab-kitab sirah, itu wajahnya ganteng, rambutnya itu memang gondrong orang zaman dulu, Pak. Jadi ada kalau pemuda zaman sekarang gondrong rambut, itu surah Nabi ya, ada benernya juga. Walaupun kalau Nabi itu rapi, bawa sisir kemana-mana, rambut segini. Orang zaman dulu kan, kalau lihat film zaman dulu, orang tuh pasti itu ada jenggot, rambutnya panjang. Nah itu ya, sosoknya itu kalau jalan Nabi itu seperti orang yang turun dari atas bukit kencang. Itu jalannya Nabi, fisiknya tuh luar biasa kuat. Nah makanya kadang-kadang sering banget itu Nabi alami gitu. Bahkan ada jamaah di masjid gitu ya, orang lagi sholat tiba-tiba ada yang jatuh gitu. Orang mungkin berapa itu orang dikirain penyakit ayam karena tiba-tiba pingsan. Ternyata setelah diteliti dia kelaparan, sudah 3 hari gak makan. Ini situasi yang dihadapi oleh Rasulullah pada masa itu. Jadi kita bisa bayangkan gitu ya. Makanya kan ketika Nabi membangun masjid itu hampir selama berapa bulan ya di Madinah, itu masjid itu sangat sederhana, cuma 100 kali 100 hasta. Itu ada yang menghitung kira-kira bangunan masjid awal Nabi itu 33 meter kurang lebih ya. Nah ini tiang-tiang kayak gini dari batang korma. Jadi itunya dari batu sama tanah, dindingnya itu, atapnya itu ditutup pakai pelepah kurma, daun kurma, nggak semuanya ketutup. Ini yang menjadi alasan Pak, kenapa di zaman Nabi kalau hujan langsung dijamak. Kenapa? Masjidnya dia nggak bisa buat sholat. Gimana ceritanya di lantainya saja tanah batu, hujan itu nyerocos, hujanan, nggak mungkin dalam sholat. Makanya ada ulama kalau zaman sekarang itu perlu nggak ya? Kalau hujan maghrib kita jamak langsung bisa. Perlu begitu? Ada yang bilang, ya sunnah Nabi begitu ikutin saja gitu. Ada yang prinsipnya begitu. Tapi ada juga yang mengatakan, oh itu zaman Nabi beda dulu kan. Masjidnya aja, kalau di zaman kita sekarang itu ada namanya kalau di kampung saya itu bioskop misbar, tuh pernah dengar? Jadi gedung bioskop misbar itu kalau gerimis bubar karena itu yang ketutup atap cuma bagian depan doang. Yang dekat layar itu belakangnya itu kosong, langit gitu ya. Jadi kalau hujan itu hujan ada orang penonton itu. Nah namanya juga di kampung, namanya misbar, gerimis bubar. Nah itu masjid Nabi itu gitu, sebagian nggak dikasih tutup. Jadi itu cuma berapa bagian dikasih tutup, itu pun jadi tutup kalau hujan, nggak ada penerangan lampu, nggak ada. Cuman penerangan lampu yang dilakukan di zaman Nabi itu jadi jerami kering itu dibakar. Jadi kita bisa bayangkan itu bukan lampu ya, cuman kayak apa ya, hawa terang dikit lah ya. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Nabi mengatakan habis sisa tidur. Ya kebayang lah ya kalau masjid gelap. Kira-kira kalau kita masuk listrik apa itu Pak? Mau ke masjid, wah gelap gitu. Kalau zaman sekarang banyak sarannya ya. Oh zaman dulu nggak ada. Makanya orang habis sisa dulu tidur. Dan ini kalau kita melihat gaya hidup seperti ini ya, ini luar biasa di zaman Nabi Pak, efektifnya itu. Jadi mereka itu betul-betul bekerja dari hanya siang. Nggak seperti zaman sekarang gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang sampai jam 10, jam 11 masih lembur gitu. Iya karena ada lampu terang segala macam. Ini yang membuat ritme hidup kita itu udah rusak ya. Yang membuat kita kesulitan untuk sholat malam itu salah satunya gaya hidup. Yang membuat dulu Nabi dan para sahabat begitu mudah sholat malam, kenapa? Gaya hidupnya. Ya karena itu malam juga gak ada penerangan, paling sampai isya itu ada jerami tadi dibakar, udah habis itu gelap. Ya kalau suasana begitu ngapain ya? Ya paling tidur, hiburan juga gak ada. Orang zaman dulu kalau hiburan ya keliling di api unggun. Kalau yang punya duit mereka panggil biduan. Musik, alat musik. Ini yang jadi alasan Pak, kenapa di ulama-ulama terdahulu itu mereka sangat menjauhi musik. Karena musik-musik pada zaman dulu itu live. Jadi kalau orang pengen denger nyanyian itu panggil penyanyi. Ya itu kalau perempuan gitu kira-kira ya. Kalau orang ahli salat, ahli tahajud, kira-kira mau nggak lihat kayak bayar sekarang tuh? Ini bapak-bapak ahli jamaah di masjid nonton dangdut misalnya di depan, ada yang mau begitu? Malu nggak kira-kira?
Yo malu lagi. Malu tuh jenggot panjang, nontonnya dangdut di depan lagi ya. Itu zaman dulu gitu. Nggak kebayang itu ya bahwa musik itu bisa menjadi seperti sekarang, orang bisa mendengarkannya. Suara ada yang religi. Orang para ulama dulu menjauhi musik karena dikhawatirkan itu bisa memalingkan dari ingat kepada Allah. Iya, kalau isi musiknya itu syair-syair yang jorok ya, mengarah pada hal-hal yang cabul, kadang-kadang mendorong orang maksiat misalnya, mabok, ya jadi haram. Tapi kalau musik syairnya itu sholawat, bagaimana dengan musik syair-syair sholawat yang pujian kepada Rasulullah, pujian kepada Allah, atau syair yang mengingatkan kita kepada akhirat misalnya, itu lagunya bisa ya, ketika tangan kaki berbicara, waduh kita merinding kalau dengar lagu itu ya. Nah tapi ini sejarahnya dulu ya, mengapa banyak ulama yang tidak menyukai musik Pak, sehingga memang sebagian ulama ada benar-benar jauh Ibnu Qayyim. Tapi Imam Ghazali memboleh secara umum, sebagian mengatakan musik itu cuma alat, bisa halal bisa haram, tergantung itu. Nah itu model-model zaman dulu kira-kira begitu ya. Jadi kalau kehidupan kita, jadi kalau orang bertanya gimana caranya supaya kita bisa seperti orang dulu yang tahajud ya harus dikembalikan cara itu. Mereka tidur habis sisa, Nabi mengatakan habis sisa bicara itu makruh karena supaya cepat tidur. Dan zaman dulu masih mendukung ya, kalau zaman sekarang susah. Kadang-kadang orang kalau yang punya TV di rumah, acara TV bagus-bagusnya mulai jam 8 jam 9 gitu kan, prime time sebetulnya. Wow itu lebih rame-ramenya, film juga lebih bagus ya. Juga kita tidur jam 9 jam 10 baru mau tidur jam 11 jam 12. Ini kalau udah tidur jam 12, kalau diharapin bangun jam berapa ya? Subuh nggak kelewatan itu. Nah itu ini ya. Nah ini yang situasi dulu yang dihadapi Rasulullah SAW. Jadi memang selama hidup Nabi itu zakat itu memang hampir nggak pernah bisa, bahkan kurang ya. Mereka mengatakan kami selama 7 tahun itu hampir tidak pernah makan kenyang. Dan yang membuat sebetulnya dalam Islam itu sistem ini kalau orang bilang zakat itu bukan satu-satunya. Bahkan kalau dari persentase ZIS ya, zakat infak sedekah, porsi terbesar yang dikeluarkan di zaman Nabi dan dulu para sahabat itu porsi dari infak dan sedekah. Jadi kalau zakat itu wajib, prosentasenya jelas, masa halnya jelas. Infak itu juga kategorinya wajib. Kalau dulu diserahkan kepada Nabi, biasanya digunakan untuk membiayai dakwah dan peperangan. Itu infak. Jadi waktu itu fisabilillah atau jadi atau berjihadlah kamu wajahidu fisabilillah amwalikum wa anfusikum. Itu ada orang pernah minta dispensasi kalau untuk tidak infak, itu ditegur oleh Nabi ya. Jadi dia datang ya Rasulullah, engkau menyuruh kami untuk berjihad dengan jiwa. Tapi saya kan penakut ya Rasulullah. Mau saya melihat pedang aja, tak gemeter. Mau saya potong ayam aja nggak berani. Misalnya, ada yang begitu ya. Orang lihat darah pingsan itu banyak yang bisa trauma begitu ya. Gimana ya Rasulullah? Izinkan saya untuk tidak berjihad di anfusikum. Kemudian ya Rasulullah saya juga bertanya, nggak kaya-kaya amat. Ini kalau saya banyak-banyak infak nanti harta saya habis, modal saya habis. Terus gimana nanti saya nggak bisa ini? Izinkan saya tidak berinfak. Terus kemudian Nabi bertanya, sampai kalau begitu mau masuk surga pakai cara apa? Pakai cara apa? Karena memang kalau dilihat Bapak Ibu, ayat-ayat yang berbicara yaghfir lakum dzunubikum wa yadkhilkum jannah. Yaghfir lakum, Allah mengampuni dosamu, kemudian memasukkan kamu dalam surga. Ayat sebelumnya itu bicara hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dulu wajib dengan dua-duanya. Kadang-kadang banyak orang yang pengen kan dua tujahiduna bi amwalikum wa anfusihim. Ada yang pengen gitu, hartamu tapi jiwa mereka. Saya nggak berangkat, ini saya duitnya saja, saya nyumbang, saya tapi nggak ikut ya. Begitu? Atau bi amwalihim wa anfusikum. Ada yang maunya begitu.
Waduh, saya kalau ngeluarin duit nggak siap nih, tapi saya siap berangkat, tenaga saya siap full, asal ada yang ngongkosin. Konsep dia zaman dulu nggak begitu. Di amwalikum wa anfusikum, ini wajib. Cuman infak itu tidak ada prosentase yang ditetapkan Rasulullah SAW. Anytime kapanpun Nabi butuh, kadang Nabi memanggil ya untuk berinfak, kayak pada waktu perang Tabuk itu yang paling spektakuler. Kenapa spektakuler? Itu Tabuk itu dulu pasukan itu disebut Jaisul Usra. Itu karena itu pasukan di masa sulit, peceklik, belum panen, sebulan lagi mau panen. Tiba-tiba dari utara ada ancaman Romawi. Itu Romawi ngumpulin pasukan. Apa yang membuat Romawi itu marah? Karena ketika Nabi berhasil mengalahkan Mekah, Fathu Mekah terjadi, Mekah sudah dikuasai oleh Nabi, suku Hawazin pun takluk kalah dalam perang Hunain. Maka selesainya Jazirah Arab, pamor Madinah makin kuat. Ini membuat semua suku-suku di Jazirah Arab segitu luasnya itu datang ke Madinah tunduk. Padahal dulu didatangi Nabi aja mereka nolak, mengusir. Sekarang datang sendiri. Termasuk suku-suku Arab yang ada di wilayah Romawi pada membelot ke arah selatan ke Madinah. Itu yang membuat Romawi marah akhirnya. Akhirnya katanya Madinah nggak bisa dibiarin, kata Romawi, kita harus habisi mereka. Makanya mereka kemudian ngumpulin pasukan di utara dan jumlahnya nggak kira-kira puluhan ribu sampai 200 ribu ya. Pasukan Romawi. Makanya nanti ketika melihat fenomena ini, waduh gimana ya? Nanti masalahnya itu dilematis begini, itu peceklik musim panas gitu. Jadi sudah gak punya duit, panas yang gak kira-kira. Nah sahabat dalam keadaan minus kenapa? Itu baru beberapa bulan mereka pergi ke Mekah, menaklukkan kota Mekah, kemudian perang lagi, perang Hunain. Dan dalam perang Hunain walaupun Nabi dapat 144.000 rampasan ternak, tapi gak ada satupun yang dibagi kepada para sahabat, dan terus tidak ngambil. Kemana itu? Ghanimah yang segitu banyak, yang jumlahnya triliun, itu diberikan untuk wal mu'allafati qulubuhum, diberikan kepada orang-orang Mekah, orang kaya yang dapat bawa. Jadi zakat, jangan dikira zakat tidak diberikan untuk orang kaya, kadang-kadang iya. Jadi ada beberapa syarat, kayak tadi orang kaya ini baru masuk Islam, hatinya lagi disenengin, kasih lah gitu ya, bisa dapat zakat. Atau orang kaya lagi terdampar, jalan kemana nggak punya habis duitnya dia, ternyata dompet nggak ada, kartu nggak ada, dia tahu terdampar di masjid sini. Dari mana Pak? Surabaya. Dia nggak punya duit, saya mau pulang nggak ada modal. Nah orang begini, di sononya dia kaya, tapi di sini dia kehilangan dompetnya, hilang, mau gimana itu? Nah orang begini itu namanya ibnu sabil. Jadi wa fi sabilillah itu dua itu, ada orang yang tadi berjuang di jalan Allah, termasuk para dai di situ, yang membaktikan hidupnya. Orang yang dikatakan la yastati'una dharban fil ardh, dia tidak mampu, tidak sempat berusaha di bumi cari nafkah karena sibuknya dia berjihad dan berdakwah. Orang begini pun dikasih wa fi sabilillah. Kemudian ada lagi kategori yang hari ini mungkin nggak ada ya, wa fi riqab. Riqab itu ada dua. Pertama, budak yang mukatabah. Budak yang mukatabah itu adalah budak yang membeli dirinya. Dia budak nih, kemudian bilang sama majikan saya mau membeli diri saya sendiri, tapi saya nyicil ya, bisa gitu. Atau dia punya nabung kemudian dibayar. Nah orang budak yang kayak begini berhak mendapatkan zakat, dia sudah bebas katakan. Atau yang kedua yang dimaksud wa fil riqab adalah jadi uang zakat diberikan budak, budaknya dibebaskan. Ini kalau orang hari ini menuduh Islam itu menghalalkan perbudakan, sebetulnya nggak benar. Islam itu bukan menghalalkan perbudakan, Pak. Islam membenci kezaliman. Tapi memang agak aneh ya. Ini ada sejarahnya. Kenapa riba itu diharamkan dengan jelas, bahkan keras sekali dalam Al-Quran. Orang yang melakukan riba itu sama saja mengumumkan perang. Fa'ilam jadi jika mereka tidak berhenti meninggalkan riba, kan ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Hai orang yang beriman dan bertakwalah kamu dan tinggalkan sisa riba. Kenapa tinggalkan sisa riba? Di ayat sebelumnya surat Al-Imran, riba yang disuruh ditinggalkan itu adalah yang ada apa mudha'afah, yang lipat-lipat, yang kecil-kecil masih.
Setelah ayat ini turun tinggalin semua. Fa'inam taf'alu fa'danu biharbin minallah. Kalau kamu tidak melakukan itu, meninggalkan semua riba yang kecil-kecil, perintilan gitu, maka itu sama saja kamu mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasul. Keras sekali kan? Padahal riba itu cuma duitnya doang, orangnya nggak diapa-apain. Budak itu nggak cuma duitnya, orangnya dijual, itu nggak punya hak sama sekali, nggak punya hak pilih, nggak punya hak ini, tergantung majikan. Bahkan kebanyakan budak di masa itu, kecuali di kalangan kaum muslimin, itu sengsara hidupnya, budak nggak punya apa-apa. Kalau pernah dengar ya kisah-kisah perbudakan sampai akhir abad 19 di Korea, di Amerika Serikat perang Utara Selatan, itu kan masalah budak. Wilayah Amerika Utara itu sudah maju, New York itu kayak New Jersey di wilayah timur bagian utara itu maju. Mereka menginginkan budak dihapuskan abad 19. Tapi wilayah selatan Amerika itu kebanyakan daerah pertanian yang luas, mereka nggak mau, mereka tetap mempertahankan kebebasan perang di Utara Selatan yang digunakan oleh Utara, dan itu selesai pada zaman itu ya, Abraham Lincoln. Itu perang perbudakan ya. Jadi perbudakan luar biasa. Nah, Islam dulu sebetulnya walaupun tidak mengharamkan, tapi sebetulnya nggak bisa dikatakan Islam menghalalkan perbudakan. Sehingga ada orang-orang orientalis dulu Nabi kami punya budak, itu berarti dia menghalalkan perbudakan loh. Masa iya katanya Nabi, katanya orang baik mahal? Bukan begitu. Perbudakan pada Nabi, pada masa Nabi hidup itu sudah menjadi apa? Hukum internasional dalam masalah perang. Setiap bangsa yang kalah maka itu nasibnya harus jadi budak. Aturannya begitu. Dan itu diterima oleh seluruh dunia. Di zaman Nabi hidup itu nggak ada yang namanya penjajahan. Negara lemah diserang negara sebelahnya, dijajah jadi budak, nasib. Orang yang kalau di zaman hari ini nggak ada cerita begitu ya, Rusia nyerang Ukraina, ngutuk orang sebelumnya Rusia kan? Apa Rusia itu nyerang? Negara yang nyerang negara tetangga tanpa alasan, itu pasti dikutuk sebagai agresor. Bahkan nanti bisa disidang di Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang. Zaman sekarang. Tapi zaman Nabi hidup nggak ada kayak gituan. Alexander the Great menaklukkan sepertiga dunia. Dia dijuluki apa? Alexander the Great, pahlawan besar, penakluk, sang penakluk. Alexander yang agung. Kalau Alexander melakukannya di abad 20, 21, saya yakin dia akan dihukumi penjahat perang terbesar di dunia. Hukum literasinya beda. Nggak bisa orang mengatakan, Islam disebarkan dengan pedang. Lihat, mana-mana pasukan Islam bertempur. Zamannya dulu waktu itu masih begitu. Kenapa dulu ayat-ayat perang ini yang dituduh oleh pendeta, katanya ayat Quran mau dihilangin berapa Pak? 300. Apa maksud lo? Kok enak bener ya? Dia murtad jadi ya kan? Iya, dia tahu ayat Quran itu ada ayat-ayat yang apa istilahnya, taqatilul musyrikin kafah misalnya. Perangi semua orang musyrik semuanya. Atau qatilul musyrikin hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi orang musyrik di dunia ini semua sampai tidak ada fitnah lagi, agama semata-mata milik Allah. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharba riqab. Kalau kamu bertemu orang kafir, pancunglah batang lehernya. Nah, ini ayat-ayat begini dia bilang ini. Qala ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital, hai nabi, kobarkan semangat orang mukmin untuk berperang. Nah, dia katanya. Atau surat itu ya, wa'iddu lahum masatan min quwwatin wa min ribadil khair turhibuna 'aduwallahi wa 'aduwwakum. Ini ayat ini juga disebut ayat terorisme. Siapkan kekuatan apa saja yang kamu miliki dari budak-budak untuk berperang. Untuk apa? Supaya kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Turhibun, irhab itu teror maksudnya. Supaya makna letter itu supaya kamu menteror musuhmu, musuh Allah dan musuh Allah dan musuhmu. Mau lihat ayat teror. Oh iya, itu benar, ayat itu bunyinya begitu. Bahkan surat Al-Imran, surat Al-Anfal ayat 60 itu kalau diterjemahkan, siapkan kekuatan apa saja yang kamu miliki dari budak-budak perang, senjata semuanya untuk menteror musuh Allah dan musuhmu. Terjemahan ayat-ayatnya paling enak begitu. Lo kalau begitu juga teror, nanti dulu. Ini ayat surat Al-Anfal turun pada masa perang Badar. Dan pada masa itu kami konflik berat dengan orang Quraisy.
Nabi berusaha untuk mengajak Quraisy itu berunding damai. Sudahlah, kita itu damai. Agama kamu, agama kita. Gak usah saling mengganggu. Silakan hidup dengan cara masing-masing. Gak mau Quraisy. Berapa kali Quraisy mengirim utusan ke Madinah supaya orang Ansor menyerahkan Nabi. Kalau kalian melindungi Nabi dan sahabat-sahabatnya, kami akan serang negeri kalian sampai anak istri kamu jadi budak. Diancam orang Quraisy. Perang Badar terjadi, perang Uhud. Ya. Yang terakhir Quraisy betapa Yahudi 3 pihak ini hendak menghabisi Madinah sampai akar-akarnya. Ngirim pasukan gak kira-kira 10.000 mengepung Madinah. Padahal menurut Madinah wanita, anak-anak, laki-laki dewasa nggak nyampe 10.000. Lah ini tentaranya yang kena aja 10.000. Belum Yahudi ada 1.300 di dalam berkhianat Bani Quraidah. Kebayang. Nah, kalau suasana Nabi kayak begini, kalau orang mukmin tidak dipompa semangatnya buat perang pada masa itu, nggak akan ada Islam hari ini. Nggak akan ada, habis semuanya. Ingat gak perkataan Nabi ketika berdua di perang Badar? Tangannya angkat tinggi-tinggi, jubahnya logam, sampai ketek Nabi kelihatan. Saking angkat tinggi selendang. Jadi Nabi itu punya kebiasaan. Kenapa orang sekarang banyak pakai selendang gitu ya? Itu memang Nabi suka gitu. Orang bilang itu suka Nabi. Selendang beliau itu hijau gitu, dari Yaman. Nah, itu selendang begini. Jadi ketika Nabi mengangkat tangan doa begini nih, karena ketinggian, selendangnya jatuh. Doanya itu kayak doa ancam, ya Allah, kalau kau biarkan pasukan hari ini yang bertempur kalah oleh musuh, mulai hari ini atau besok kau tidak ada lagi disembah oleh manusia. Jangan kau biarkan mereka kalah. Terus saja Nabi pulang-pulang. Sampai Abu Bakar khawatir, sudah cukup, Allah sudah mendengar doa, pasti dikabul. Dan sebetulnya Allah sudah menjadikan. Tapi Nabi betul-betul khawatir. Itu situasi dari Nabi, melawan perang atau musnah, cuma itu pilihannya. Nah, tapi di dalam ayat yang sama juga surat Al-Anfal, Allah berpesan kepada Nabi, wa in janahu lisalmi fajnahlah wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka cenderung kepada perdamaian, sambut. Jangan mikir 2 kali. Bagaimana kalau mereka damai itu pura-pura mau dibuka? Enggak masalah. Tetap harus bersatu. Ingat pada perjanjian Hudaybiyah, Pak, sahabat semua menentang perdamaian. Nabi ngotot maju terus. Karena perdamaian itu dalam Islam adalah prinsip. Bahkan perang ketika di Mekah haram hukumnya. Haram. Karena perang itu Nabi sebelumnya Nabi mati-matian berapa kali didesak Nabi awal di Madinah untuk perang. Bahkan pada waktu di Mekah ketika selesai ada Baiat Aqabah yang kedua, itu kan ada 71 laki-laki, wanitanya 2. 71 laki-laki, wanita 2. Orang Ansor ditambah orang Islam Madinah. Mekah jumlahnya lumayan. Nah, pada malam mereka berbaiat itu saat megang pedang, mengurus itu. Ini ya Allah, saya udah ngasah bolong ini. Ini kan itu malam sepi, kan? Baiat Aqabahnya itu sebelum subuh. Itu di Mina pada saat mereka mabit ya, haji. Karena nyari waktunya susah, kalau ketahuan orang Quraisy, wah bisa diserbu tuh. Jadi mereka diam-diam pura-pura naik haji, nah diam-diam malah ketemu Nabi berbaiat. Saat Mina, ini penduduk Mina bisa kita bantai Rasulullah. Apa kata Nabi? Kita tidak diperintah untuk yang begituan. Tidak diperintah. Enggak ada. Di Mekah itu perang itu haram, haram. Bahkan sahabat 2 dibunuh pun Nabi tidak melakukan apa-apa. Hanya bilang sabar. Nah, baru ayat perang itu dikeluarkan pada surat Al-Had, itu aja bunyinya, Utina lil ladzina yuqatalu bi annahum zulimu, diizinkan kepada mereka untuk berperang karena mereka dizalimi, diusir, dihalangi dari sholat ke Masjidil Haram. Hanya karena keyakinan mereka disiksa, disuruh murtad. Apa-apaan ini? Yang begituan, kalau kamu punya kekuatan, lawan. Makanya alasan utama dulu diizinkan menggunakan senjata. Kenapa? Ada fitnah. Makanya kan ayat itu, qatilul musyrikina hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perang orang musyrik itu sampai tidak ada fitnah. Apa yang maksud fitnah? Bukan orang musyrik dibalik kebohongan, bukan itu. Fitnah itu tadi mengusir Nabi dan sahabat dari Mekah, kejahatan dolim, itu fitnah. Menyiksa mereka yang masuk Islam, itu fitnah. Menghalangi dari Masjidil Haram, itu fitnah. Kezaliman yang mereka lakukan kepada orang-orang muslim, itu fitnah. Merampas harta, itu fitnah. Nggak ada kebebasan beragama, itu fitnah.
Maka lawan orang musyrik itu, kata Allah, sampai jangan kau biarkan gereja runtuh, sinagog runtuh, kuil-kuil runtuh. Jadi Allah memerintahkan Nabi suruh berjihad melawan orang musyrik agar rumah ibadah seluruh penganut agama tetap eksis. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya sampai terjamin. Iya, yang benar itu Islam, it's okay. Tapi kalau orang ketika didakwahi dan sudah selesai didakwahi, mereka sudah paham dan mereka tetap memilih sebagai non muslim, tidak apa-apa, biarkan saja. Kan begitu, la ikraha fiddin. Kewajiban kita hanya baik tawallau fa inna ma'alaikal balaghul mubin. Kalau mereka berpaling, ya udah biarin. Karena kewajiban kau hanyalah menyampaikan dakwah secara jelas. Setelah jelas di mata mereka al-haq dan batil, mana yang salah mana yang benar, sudah la ikraha fiddin. Tapi la ikraha fiddin jangan dijadikan ayat sebagai apa? Kebanyakan sekarang ini ayat ini menyuruh kita untuk tidak berdakwah. Mau agama dipaksa, ngapain didakwahi gitu. Lagian juga Pak, ngapain perang ya? Padahal agama nggak boleh dipaksa. Kalau ada orang mengatakan dakwah itu disebarkan dengan perang, nggak match. Kenapa? Masuk Islam tidak boleh dipaksa. Logikanya apa? Loh, kalau seandainya masuk Islam boleh dipaksa, perang masuk akal loh. Ini orang nggak mau masuk Islam, kita perangi saja. Nanti kita kalah, kita paksa masuk Islam. Setelah menang pun kita nggak boleh paksa orang masuk Islam. Jadi jihad perang dalam Islam itu untuk membunuh kezaliman, bukan membunuh orang kafir. Itu kesalahan fatal orang-orang yang hari ini masih pakai bom ya, fatal sekali itu. Benar-benar nggak paham itu. Bahkan di ayat-ayat terakhir yang turun di Madinah itu surat 9. Wa in istajaraka minal musyrikina. Jadi jika di antara orang musyrik itu mencari perlindungan kepada kalian, ada orang musyrik nih datang mencari perlindungan, lindungi dia. Bacakan kepada orang musyrik ini ayat-ayat. Habis itu antarkan dia hatta yang juga, antarkan dia ke tempat yang aman, ke daerahnya dia. Suruh diantar, bukan suruh dibunuh. Yang dimaksud orang-orang musyrik yang dibunuh tadi itu orang-orang tadi Pak. Mereka mengusir Nabi, menzolimi, merampas kekayaan para sahabat, menyiksa, membunuh. Itu yang dimaksud. Jadi saya rasa kalau ceritanya begitu semua harus sepakat. Bodoh kalau orang nggak melawan, nggak perang ya. Jadi ini mengada-ngada ini orang ngawur gitu ya. Nah jadi begitu. Bahkan ada para ulama, ya memang gini. Kan dalam Al-Quran itu ada nasib maksudnya. Ada ayat yang dihapus dan ada ayat yang penggantinya. Ada yang mengatakan memang ayat-ayat sabar di Mekah supaya tidak melawan, tidak ada kekerasan itu dihapus oleh ayat-ayat jihad. Para ulama nggak begitu, sebagian besar memandang ini bukan begitu, tapi tergantung situasi dan kondisi. Kalau ada kondisi kayak di Mekah ya ini yang berlaku. Kalau ada kondisi kayak di Madinah, kita terancam punah oleh musuh, kalau nggak melawan kita habis, maka perang menjadi wajib. Jadi modelnya itu begitu, itu yang dikemukakan oleh Imam Asy'uti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah ini yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi infak dulu digunakan untuk membiayai perang gitu ya. Tadi yang paling legendaris itu menginfak pada perang Tabuk tadi ya. Itu cuma berapa gelintir sahabat yang punya duit ya. Yang paling terkenal itu cerita persaingan antara Umar dan Abu Bakar. Umar itu selalu iri dengan Abu Bakar, iri dan kebaikan. Karena berkali-kali itu selalu Abu Bakar ada di bagian. Kalau Nabi nanya amal apa, mesti Abu Bakar menang. Sama aja. Siapa yang ada suku-suku sudah pernah nanya, siapa yang pagi ini berpuasa? Abu Bakar ngacu, saya udah sahur dan niat dari malam ya. Umar bilang, ya Rasulullah saya sih belum niat, belum sahur, tapi saya juga belum makan, saya bisa bahas hari ini. Tapi Abu Bakar udah niat ini. Siapa yang pagi hari ini sudah nengok orang sakit, subuh lagi belum ada lampu, Pak gelap. Orang pada nengok, gimana ceritanya? Abu Bakar ngacu lagi. Saya ya Rasulullah, tadi sebelum ke masjid saya mampir ke rumahnya Abdurrahman bin Auf karena saya dengar dia semalam sakit. Umar nengok Abu Bakar, lu lagi gitu. Lu lagi. Kalau ada kebaikan, Abu Bakar mesti memburu kebaikan.
Kemudian Nabi tanya lagi, siapa yang pagi ini sudah bersedekah? Ya Rasulullah, ini masih gelap, gimana ceritanya sedekah? Abu Bakar ngacung lagi. Ya Rasulullah, tadi saya di rumahnya Abdurrahman bin Auf dikasih makanan. Nah waktu saya jalan ke masjid, saya berikan kepada fakir miskin. Dapat tuh semua itu pertanyaan Nabi, semuanya Abu Bakar sudah melakukan. Ya Allah, kira-kira benar-benar ada Abu Bakar. Semua kebaikan diambil dia. Itu Nabi pernah nanya kepada Jibril, gimana tentang Umar, wahai Jibril? Kata Jibril, kalau kita ngobrol tentang kebaikan Umar, maka obrolan kita akan panjang. Wahai Rasulullah, tahu nggak? Kebaikan Umar itu hanya satu dari sekian banyak kebaikan Abu Bakar. Nah, Umar itu berambisi untuk mengalahkan Abu Bakar dalam infak. Maka pada perang Tabuk, Umar datang bukan mau pamer, tapi niatnya saingan. Pokoknya banyak-banyak, boleh nggak begitu? Pas Abdul Khairat, boleh dong. Niat mereka nggak ada pujian manusia, Pak. Mereka benar-benar ingin pastabikul khairat. Kali ini gua menang infak sama Abu Bakar, pasti kata dia. Dia berani Rasulullah, infak saya berapa yang kamu tinggal di rumah? Sebanyak itu. Berarti berapa infaknya? 50%. Simpenannya diambil taruh. Itu infak, nggak ada ketentuan 2,5, nggak ada 5%, 10%, nggak ada. Berapa maunya terserah. Itu infak, tapi wajib. Karena kalau orang mampu nggak berinfak pada saat itu dikategorikan munafik. Kategori munafik. Jadi infak itu wajib. Nah, senang Tuhan. Tiba-tiba Abu Bakar datang bawa hartanya. Rasulullah nanya, ya Abu Bakar, berapa yang kamu tinggalin di rumah? Saya meninggalkan buat keluarga saya Allah dan Rasulnya. Jadi, ya ini semua. Nah ini kita pengen niat kayak Abu Bakar gitu ya. Kan gajian bulan baru, gajinya dikasih pakai miskin Pak. Nanti begitu bikin nanya, apa benar? Bu, udah dikirim ke surga Bu. Kuat memang keluarga kita begituan. Abu Bakar itu keluarganya kompak Pak. Abu Bakar itu keluarganya itu yang masih musyrik itu bapaknya aja, bapaknya. Tapi pada saat Abu Bakar infak itu bapaknya itu sudah masuk Islam, Abu Quhafah itu. Jadi terakhir itu masuk Islam pada saat Fatu Mekah. Tapi istrinya yang kedua, yang pertama itu musyrik dan dicerai oleh Abu Bakar. Nikah lagi yang kedua, itu yang ibunya Asma sama Abdullah itu musyrik. Itu yang dulu Asma itu waktu ibunya datang ke Madinah kan masih musyrik, ragu-ragu mau ngasih hadiah sama ibunya. Sampai tanya Rasulullah, ini ibu saya musyrik, boleh nggak saya berbuat baik? Ya boleh gitu. Yang disuruh memerangi itu bukannya begitu. La yaqulullahu an ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Itu dalilnya Pak. Tidak ada larangan bagi kamu terhadap mereka yang tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil. Itu dalilnya dipakai terhadap mereka-mereka orang kafir yang tidak jahat, ramah kepada kita yang baik, harus adil dan berbuat baik. Itu kalau Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita pesan di surat berapa itu ya? An-Nisa 34 ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi. Jadi Allah menjejerkan ini larangan kemusyrikan dengan kedua berbuat baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, fakir miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ada ulama yang mengatakan tetangga dekat itu yang sama muslim, tetangga jauh itu yang non muslim disuruh berbuat baik. Sampai begitu. Jadi mana ceritanya itu? Ada orang-orang yang membunuh orang kafir karena perintah Quran katanya. Nggak berlaku. Itu konteksnya konteks perang. Makanya kalau Bapak Ibu baca terjemahan depan, menerjemahkan ayat tadi 47 ayat 4 itu, kalau kamu ketemu orang kafir, pancungan batang lehernya kasih tanda kurung penjelasan di medan perang maksudnya. Jangan diaplikasikan di perumahan, fitnah, gila orang maniak yang kayak begitu. Lucu ya makanya. Nah ini Pak, jadi Abu Bakar 100% infak. Ada lagi sahabat yang datang itu membawa cuma satu sok kurma itu standar fitrah. Itu berapa itu? 2,5 kilo. Ya elah infak kurma 2,5 kilo. Orang munafik di samping Nabi itu kayak, gua katanya boleh tuh Abu Bakar kata 2,5 kilo. Iya. Terus ada datang bawa kurma dikit ya, kasih.
Ya katanya infak segituan buat apaan? Katanya kita perang ke Tabok 700 kilo. Infak cuma korma baru keluar minyak udah habis. Bakal apaan? Dinyek, dihina. Yang sedikit infaknya dihina, yang banyak dicela karena ria. Apalagi Usman, 100 ekor kuda perang, 900 ekor unta, miliaran duit cash. Sampai Usman itu ngasih lagi, Usman mungkin dia lagi kok banyak yang infak, kasihan Nabi, ngasih lagi, disodorin di balik tabir itu rumahnya Nabi. Banyak banget duit. Sampai Nabi pening lihat, ya Allah. Usman, kata Nabi, mulai detik ini tidak ada apapun yang akan merugikan kau, tidak ada kemudaratan bagimu. Terserah kamu mau berbuat apa saja, hai Usman, Allah sudah mengampuni dosamu. Selesai Usman, surga udah di tangan. Kalau kita dikrak-dikrak ya, udah kalau gitu sholat tahajud nggak usah pegang-pegang. Udah dapat sih. Itu setengah Pak. Jadi infak itu termasuk kategorinya wajib, tapi memang itu dikelola oleh institusi negara ya. Nah, zakat itu selalu habis, pakai miskin mayoritas, hampir tidak ada buat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan 8 asnaf itu harus dipenuhi, tapi mayoritas ulama seperti Imam Malik dan lain-lain, 8 asnaf zakat dikemanakan peruntukannya prioritas yang ada pada masa itu. Boleh hanya diberikan pada satu kelompok saja. Misalnya yang dominan pakai miskin sudah di situ. Boleh, mayoritas ulama membolehkan zakat hanya untuk satu golongan. Kan kadang-kadang kita tiap Ramadan itu ya lalu bingung ini zakat berapa dibagi rata nih 8 asnaf. Nah, selalu itu tergantung skala kebutuhan. Kalau di zaman Nabi situasinya begitu sulit sehingga zakat itu selalu habis. Nggak pernah ada nyisa boro-boro berbangun ya. Nabi baru memperluas masjid itu ketika umat Islam makin banyak setelah Hudaybiyah itu tahun ke-7 Hijrah ya. Itu diluaskan kira-kira jadi sekitar tadinya berapa tadi 30 meter persegi ya. 30 habis itu diluaskan kira-kira menjadi 2.400 meter. Tambah 20 meter dilebarin. Dan itu tetap masih sederhana Pak. Jadi lantai juga nggak ada yang hias-hias, nggak ada macam-macam. Tapi keberkahannya luar biasa karena masjid. Kalau orang nanya ada nggak kotak infak di masjid? Ya nggak ada. Karena masjid di zaman Nabi itu juga sekaligus kantor pusat pemerintahan Nabi di masjid itu. Keuangan masjid dan keuangan yang dipegang oleh Nabi infak. Tapi juga nggak pernah ada. Ibarat kata nisak gitu. Nggak ada. Kayak masjid-masjid zaman sekarang ya. Alhamdulillah saldo kita masih 10 juta. Nggak sempet itu zaman Nabi kayak gitu. Nggak sempet karena selalu habis. Karena Nabi sangat mengkhawatirkan ya, jangankan orang fakir dan miskin yang muslim. Nabi itu kenapa di zaman Islam itu budak itu Pak? Hampir nggak nampak seperti budak. Abu Hurairah dengan budaknya kalau jalan di pasar bajunya sama bagusnya. Karena Nabi berpesan begitu. Kasih makan budak kamu itu seperti kamu makan, kasih baju itu seperti yang kamu pakai. Ketika Nabi meninggal, apa yang diwasiatkan Nabi? As-salah, wa ma malakat aymanukum. Itu beberapa ucapan Nabi sebelum meninggal. Salat, dan hati-hati terhadap budak yang kalian miliki. Budak aja diperhatiin, kebahagiaan yang lain itu pakai miskin ini. Makanya itu yang menjadi penyebabnya. Karena kalau kita, saya nggak tahu bagaimana di sini ya. Jadi kalau ini karena sepakat pada masyarakat. Nah kalau sedekah itu sebenarnya sunnah kepada siapa saja, bebas. Sedekah ya sunnah diberikan kepada siapa saja. Anak istri boleh, zakat anak istri kan nggak boleh. Orang tua kita kandung nggak boleh, mertua nggak boleh. Karena mereka termasuk yang wajib dijamin. Kalau mereka miskin, orang tua kita misalnya nggak punya bapak, kita yang nanggung. Nggak boleh diberikan zakat. Oh ya, Nabi juga tidak menerima zakat, ya, tidak makan zakat. Keluarga Nabi nggak ada yang jadi amil, nggak boleh. Abbas datang ke Rasulullah, tunjuk saya jadi amil dong, supaya saya dapat bagian per-8 kan, ambilin. Kata Nabi nggak boleh, karena zakat adalah kotoran manusia. Keluarga Nabi dan keluarga Nabi tidak memakan itu. Nabi hanya memakan hadiah. Kalau sedekah pun Nabi nggak makan. Kalau ada orang tes, coba nih Nabi lakukan sih, kasih ini sedekah, dia nggak mau makan. Tapi kalau dibilang ini hadiah Rasulullah, langsung makan dari Nabi. Ini akan sedekah.
Nah, walaupun sebetulnya kata sedekah orang umumnya apa saja kebaikan yang kita berikan kepada binatang, tanaman, semua itu nilainya sedekah. Jadi maksud sedekah umum. Tapi ada sedekah yang dimaksud tadi ya. Ada Pak, ada peminta-minta ngasih sedekah ala kadarnya. Itu sedekah sifatnya sunnah, dan dulu sedekah itu digunakan untuk mempererat tali persaudaraan. Zakat sudah jelas, infak ini buat membeli dagang dan perang. Ini juga sifatnya wajib, cuman prosentasenya bebas. Dari mulai 0,1% sampai 100% sesanggup yang kita bisa. Nah, kita berharap sebetulnya kalau untuk zakat, kalau bisa jangan dibangun buat sarana ya. Karena menurut saya sih kalau prioritas kali ini kayaknya banyak orang miskin ya. Kemarin kita kesulitan nyari minyak itu. Sekarang minyak banyak. Setelah aneh ya, baru saya diumumkan harga minyak sekarang naik. Tiba-tiba supermarket penuh ya. Jadi minyak selama ini ada di mana? Ada Pak, disembunyikan. Karena pemerintah matok harga soalnya. Harusnya itu selisih harga pasar dengan harga jual yang dipemerintahkan harus subsidi. Jadi ketika sawit sekarang mahal kan, harga internasionalnya kan 15.600, pemerintah matok 9.600. Jadi dibuat minyak goreng itu harganya kalau harga internasional jatuhnya itu lebih dari 20.000. Jadi 2 kilo itu 40.000 lebih minyaknya, 2 liter ya. Nah, pemerintah matok 28 kan sih Bang. Ya kamu jual pedagang. Harusnya selisihnya disubsidi oleh pemerintah. Dari mana duitnya? Dari dana ekspor sawit yang dipungut oleh pemerintah. Tapi dana itu sekarang kebanyakan dipakai untuk subsidi bahan bakar biodiesel. Bapak tahu kalau lihat di pom bensin ada biodiesel 20% kan? Nah, itu harga biodiesel itu lebih dari, kalau harga biodiesel berapa seliternya? 6 ribuan ya? Biodiesel kan? Itu harga aslinya biodiesel itu Pak, lebih dari mungkin 10.000 per liternya. Tapi menjadi 6.000 itu karena disubsidi dari dana itu. Tapi saya nggak paham kenapa dana yang ini tidak diberikan juga untuk minyak goreng. Karena kan minyak goreng sama. Dan minyak goreng itu hanya hidup. Malah ada yang lain, salahnya mama katanya goreng dulu katanya. Dan kita gimana gitu ya? Aduh Mas, bukannya rakyat disubsidi. Kalau bensin yang pakai motor mobil yang puy. Minyak goreng itu kebutuhan rakyat jelata dari bawah sampai atas. Menurut saya sih harusnya subsidinya diberikan, tapi ya di perdagangan nyerah katanya, ya gimana ya Mbak? Salahnya orang pada rakus gitu. Ini nyalain kerakusan manusia. Ya kalau kayak begitu nyalain kerakusan, nggak usah ada penguasa kalau gitu. Ingat, Khalifah Utsman apa ya kata beliau? Penguasa akan meluruskan apa yang tidak bisa diluruskan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan bertauhid mengarahkan orang. Ada yang orang jadi baik Al-Quran. Tapi ada yang bandel, jahat. Yang begini, yang meluruskan siapa? Penguasa. Itulah gunanya penguasa. Jadi harusnya batu-batu itu ya ada kekuasaan yang meluruskan. Tapi kalau kekuasaan lemah begitu ya, yang kita juga bingung jadinya ada. Nah inilah, jadi banyak lelucon kemarin gara-gara minyak goreng ya. Dan ada yang meninggal di Kalimantan. Kasihan juga. Baik, mungkin berapa itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena saya rasa udah lewat ya waktu suruh. Jadi ini mungkin sudah sebenarnya kalau kita cerita masalah ini di masa Nabi cukup banyak ya kisah-kisah. Jadi ini menjadi alasan background kenapa zakat di zaman Nabi hampir tidak pernah ada pembangunan infrastruktur. Karena situasinya infrastruktur zaman sangat sederhana. Masjid menjadi kantor, sekolahan, universitas jadi satu. Nah, rapat di situ berkah sekali. Taklimnya di situ nggak ada universitas yang mentereng-tereng, tapi sistem tarbiyah pendidikan taklim yang Nabi lakukan luar biasa hebat. Itu yang menghasilkan orang-orang para sahabat yang takwa, saleh dan berilmu tinggi. Mereka kemudian dikirim ke berbagai wilayah ketika penaklukan makin luas. Ini keberkahan yang luar biasa. Dan itu apa ya? Jadi kata kunci tadi. Mereka mengutamakan suprastruktur. Jadi infak, sedekah, zakat kebanyakan untuk suprastruktur, bukan prioritas untuk infrastruktur. Infrastruktur zaman Nabi amat sangat sederhana. Nggak ada kemewahan, baru belakangan kemewahan itu.
yang dikhawatirkan adalah di situ. Jadi ketika umat Islam banyak harta kemudian orang berlomba-lomba ya. Jadi kecuali semua sudah terpenuhi baru boleh ya infak. Ya biasanya kalau untuk bangun biasanya pakai dana infak atau sedekah boleh. Tapi zakat kalau bisa sih, walaupun ada yang membolehkannya. Ada juga yang membolehkan zakat. Makanya kalau ada yang masuk ke masjid tanya dulu tuh. Kalau zakat menurut saya prioritas hari ini karena banyak fakir miskin ya. Di sana sini banyak orang-orang yang susah. Karena kita tahu dan ingat Pak, definisi fakir atau miskin itu bolak-balik dalam kitab tafsir itu Pak. Orang fakir itu definisikan orang miskin tapi yang tidak minta-minta. Orang nggak tahu kalau dia miskin. Nah yang begini harus dikenali kalau enggak kita dosa. Karena Nabi ngancam kalau ada sampai orang tetangga itu nggak bisa makan kamu kenyang, nggak bakal tersoda. Itu kan wajib berarti ya. Wajib berarti kalau kita nggak melakukan itu urusannya nggak bisa tersoda. Nah ini yang bahayanya yang fakir miskin kalau nggak dikenali harus diberkan ada orang yang menahan diri. La yas'aluna nasa ilhafa, tidak minta kepada manusia dengan memaksa, tapi menjaga infak harga diri. Itu saya kira, mohon maaf lebihnya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.